Perkenalkan, saya George Clement. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat percobaan mengenai mesin kalor dengan menggunakan bahan utama yang sederhana, yaitu botol plastik. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui pengaruh massa beban terhadap efisiensi. Dan sekarang selanjutnya langsung saja menuju ke proses pembuatannya. Pertama-tama kita akan membuat strip plastiknya terlebih dahulu seperti ini. Cara membuatnya mudah sekali. Kalian tinggal menyediakan botol plastik, kemudian kalian potong gunting secara vertikal, kemudian kalian ukur dengan ukuran 1 kali 10 cm dan hasilnya akan seperti ini. Sebelum kita masuk ke perancangannya, kita akan membuat massa bebannya terlebih dahulu. Bahan-bahan yang diperlukan adalah botol plastik, benang kasur, dan penjepit kertas. Buat yang mudah sekali, ini kalian tinggal ikatkan saja benang kasurnya ke leher botol dan ikatkan juga ke penjepit kertasnya. Kemudian kita buat satu lagi, tapi tidak memerlukan beban, jadi hanya menjepit kertas dan benang kasurnya saja. Jangan lupa juga strip plastik yang sudah dibuat harus ditimbang. Cara yang saya gunakan adalah dengan menimbang 10 strip plastik, kemudian hasil timbangannya saya bagi 10. Lalu kita dapat membuat rancangannya dengan menaruh baskom serta 2 kursi di sisi kiri dan kanannya secara terbalik. Setelah itu, ikatlah benang kasur yang ada penjepit kertasnya ke pijakan kaki kursi. Kemudian, jepitkanlah salah satu sisi dari strip plastik dan jepitkanlah sisi lainnya dengan penjepit yang ada bebannya, sehingga nanti bebannya akan menggantung seperti ini. Jika perancangan sudah selesai, saatnya air panas disiapkan dengan menggunakan teko listrik atau menggunakan panci dan kompor. Air yang sudah mendidih dapat digunakan untuk menyiram strip plastik. Variasi massa beban yang saya gunakan ada 3, yaitu 50 gram, 100 gram, dan 150 gram. Lakukanlah hal yang sama pada setiap massa beban. Setelah itu, lepaskanlah strip plastik dari penjepitnya dan ukur menggunakan penggaris untuk mendapatkan penyusutannya. Data-data yang dapat kita masukkan dalam tabel setelah melakukan percobaan adalah massa beban, panjang awal, panjang sesudah menyusut, dan penyusutannya. Bagian-bagian yang masih kosong bisa didapatkan menggunakan rumus-rumus berikut ini. Yang pertama adalah gaya. Rumusnya adalah massa kali percepatan. Angka yang dapat digunakan untuk percepatan adalah 9,8. Selanjutnya ada penyusutan dalam persen, yaitu panjang awal dikurang panjang akhir, lalu dibagi panjang awal kali 100. Kemudian untuk usaha, rumusnya adalah gaya kali penyusutan dalam meter. Lalu ada kalor yang memiliki rumus massa kali kalor jenis kali delta T atau perubahan suhu. Dan yang terakhir adalah efisiensi. Rumusnya adalah usaha kali kalor kali 100. Kemudian untuk bagian kalor jenis, angka yang dapat digunakan untuk plastik jenis PET adalah 1250. Setelah percobaan dan perhitungan dilakukan, data yang kita miliki sudah lengkap. Selanjutnya, kita dapat mencari rata-rata pada setiap massa beban dari penyusutan dan efisiensi. Setelah mendapatkan rata-rata, kita dapat membuat 2 grafik, yaitu grafik penyusutan dan grafik efisiensi. Pada akhirnya pun kita sudah berada di penghujung, di mana kita dapat mengamati semua data dan grafik. Ternyata
ketika massa beban semakin besar angkanya, maka penyusutannya semakin kecil. Dan sebaliknya, ketika massa beban semakin kecil, maka penyusutan semakin besar. Hal ini menandakan bahwa massa beban dengan penyusutan berbanding terbalik. Sedangkan untuk massa beban dengan efisiensi berbanding lurus. Ketika massa beban semakin besar angkanya, maka efisiensinya pun akan bertambah pula. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin ada yang sulit untuk dimengerti, tapi saya harap video ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.